Selamat pagi guys. Hari ini gue ada di Jogja City, tepatnya di depan Istana Kepresidenan Jogja, di Jalan Margomulyo nomor 6, tepat di perempatan kantor pos Jogja. Di situ ada Museum Benteng. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, and comment, karena di channel YouTube kita tiap hari Sabtunya selalu ada hal-hal baru. Oke, sekarang kita akan masuk ke Vredenburg Museum. Tadi harga tiket masuknya Rp3.000 aja, murah banget untuk museum sekeren ini. Museum ini sebenarnya udah dibuka untuk umum tahun 1987, tapi karena reformasi di tahun 98 berubah nama, lembaga pemerintah, dan ini sekarang di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Dan sekarang gua kesini lagi setelah 30 tahun lalu pernah juga mampir kesini zaman SMA. Yang pasti sekarang lebih komunikatif dan informatif, karena ada peta begitu kita masuk, kita mau kemana, ada petunjuk arahnya juga, kita mau kemana, semua dengan mudah bisa dicari tahu, dan semuanya belajar sendiri tanpa bantuan Pak Pandu. Oh, ini Pak Pandu nih, maskotnya Museum Benteng Jogja. Pak Pandu ini dengan base cap khas Jogja ya, dengan kumis lebatnya macam Pak Raden. Nah, di titik-titik tertentu beliau selalu ada menunjukkan jalan arahnya kemana gitu. Pagi ini kita akan mulai perjalanan ngeliat museum yang isinya diorama-diorama. Kita mulai dari ruang diorama pertama. Ini isinya peristiwa dari zaman Diponegoro sampai Jepang datang ke Indonesia. Jadi masih dalam penjajahan Belanda sebelum Jepang datang ke Indonesia. Mulai dari kebangkitan Budi Utomo, masalah pendidikan dan lain-lain, itu bisa dilihat langsung di diorama yang keren banget lah ini, 4 dimensi. Di ruang diorama 1 ini ada 11 diorama yang menggambarkan cerita periode Pangeran Diponegoro sampai masa pendudukan Jepang di Yogyakarta, termasuk peran Sri Sultan waktu sebelum zaman kemerdekaan gitu ya. Bisa dilihat di sini guys. Seperti cerita di tahun 1940, ini adegan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dilantik sebagai Sultan Jogja pada saat itu. Lokasinya di Bangsal Manguntur Tangkil, Siti Hinggil, Keraton Kesultanan Yogyakarta. Kalau yang ini perempatan Tugu saat pasukan Jepang masuk ke arah Jogja dari arah timur. Pada masa pendudukan Jepang juga dilakukan latihan militer buat anak-anak sekolah dan pemuda, seperti di lapangan Bumijo ini guys. Sampai juga cerita tentang Robusa atau kerja paksa saat pendudukan Jepang saat itu. Sekarang kita masuk ke ruang diorama 2, adanya di sebelah kiri ya, bangunan kiri pintu masuk Vredenburg. Kita akan disambut patung Ibu Fatmawati lagi jahit bendera pusaka nih waktu zaman kemerdekaan. Nah, di sini juga ada diorama-diorama. Ada 19 diorama lah. Ini peristiwa antara tahun 45 sampai 47 yang menggambarkan sejarah proklamasi kemerdekaan sampai agresi militer Belanda di Indonesia. Jadi kalau dilihat di sini banyak sekali peran-peran Presiden pertama RI ya, ketika membangun Indonesia di awal-awal. Gimana dia berjuang, diplomasi, terus menghadapi Belanda. Dan ini nih salah satu mesin cetak ya, koran pertama di Republik ini. Nah, ini juga menggambarkan ketika perang agresi militer Belanda di Indonesia dan juga di Jogja, karena Jogja juga merupakan salah satu basis perjuangan melawan penjajah Belanda pada saat itu. Nah, kalau dari gambar yang ini nih, diorama yang ini nih, letaknya di Stasiun Tugu Jogja ya, tahun 1946 lah. Jadi waktu itu ini menggambarkan adegan bekas tawanan Belanda dan Jepang diangkut dengan kereta api menuju Jakarta. Tahun 46 Jenderal Besar Sudirman juga pernah datang ke markas besar
Umum TKR di Jogja. Jadi tentara kerakyatan ya. Waktu itu masih sebagai akademi militer lah di Jogja. Nah, Presiden Soekarno juga pernah datang ke Jogja. Jadi dia datang disambut di Stasiun Tugu tahun 46 ya. Kemudian berjalan ke alun-alun utara Jogja. Tepatnya di depan Balai Mataram Yogyakarta ya. Sekarang sih namanya Senisono. Nah, jadi memang di tahun-tahun 46 itu mulai tumbuh kesadaran para pemuda pelajar ya untuk sebagai pejuang dan latihan aktif militer. Dan memang pada saat itu Presiden RI Soekarno sempat hijrah ke Jogja karena Jogja sempat jadi ibu kota negara Indonesia. Jadi untuk memimpin langsung latihan kemiliteran pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Termasuk di kegiatan-kegiatan keraton pada waktu itu. Di sini ada adegan Profesor Dr. Sarjito menyampaikan pidato di depan Universitas Gadjah Mada ya. Waktu itu masih di Sitinggil, Keraton Jogja. Jadi kalau dilihat kualitas dioramanya cukup baik meskipun udah berusia 30 tahun lebih. Ada pengatur suhunya. Tadi catat sekitar 26 derajat Celcius ya di dalam dioramanya. Jadi memang banyak sekali adegan di tahun 46 sampai 47. Jadi di sini juga ada pabrik senjata, terus membangun kerjasama di saat revolusi. Banyak juga seniman Jogja membuat poster untuk membakar semangat juang rakyat Jogja waktu itu. Nah, ini tahun 47 ketika Jenderal Sudirman dilantik sebagai Panglima Besar TNI sama Presiden Soekarno. Terus ada juga puing-puing pesawat Dakota ya, VTCLE yang jatuh ditembak pesawat Kitty Hawk Belanda. Jadi ceritanya memang dramatis kalau dilihat di diorama-diorama ini. Seru sebetulnya kalau kita baca dan kita lihat satu-satu, karena butuh waktu lama juga untuk mencerna, mencari tahu dari tulisan dan gambar. Ya akhirnya kita bisa mengenal sejarah dengan lebih asik lagi sebetulnya kalau dengan membaca dan melihat langsung dioramanya. Nah, ini kita ada di ruang diorama 3 guys. Di sini ada 18 diorama yang menggambarkan peristiwa sejak perjanjian Renville sampai pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Timelinenya dari tahun 1948 sampai 1949. Ceritanya berawal dari agresi militer Belanda di akhir tahun 1948. Jadi waktu itu triggernya Indonesia tidak menurutin ultimatum pemerintah Belanda untuk mengakui kedaulatan Belanda di Indonesia. Setelah menguasai Maguwo, mereka masuk ke kota, menembak mati siapapun yang menghalangi operasi militer mereka. Nah, ini stasiun pemancar radio yang ada di Gunung Kidul. Terus ini Desa Dusun Jati di Wonokromo, Bantul. Banyak sekali desa-desa di sekitar Bantul yang berhadapan langsung dengan patroli militer Belanda. Waktu itu terjadi di Dusun Merisi ya. Nah, di sini nih ada jembatan di Dusun Duet namanya, Kali Bawang, di Kulon Progo. Nah, ini ada adegan peledakan jembatan di dusun itu oleh gerilyawan TNI. Nah, di Desa Banaran juga di sekitar Banjarsari itu menghadapi juga suasana. Mereka ada dapur umum, ngebantu gerilya. Terus di Stasiun Tugu juga ikut perang. Wah, pokoknya seru kalau dilihat dari diorama-diorama ini guys. Jadi peristiwa ini kita kenal sebagai serangan umum 1 Maret di tahun 1949. Diprakarsai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dilakukan jam 6 pagi secara serentak di seluruh penjuru Jogja sampai akhirnya pihak Belanda nggak berkutik dan menyerah. Jadi tujuan serangan umum ini sebenarnya untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia, juga membuktikan pada dunia bahwa kita masih ada. Dan setelah perang,
gerilyawan masuk ke kota didampingi Sri Pakualam. Nah, ini adegan di lapangan terbang Maguwo. Sesaat setelah Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, Agus Salim tiba setelah pengasingan dari Pulau Bangka di Sumatera. Sementara di alun-alun utara Jogja, Panglima Besar Jenderal Sudirman menerima penghormatan parade militer sepulang perjuangan gerilya. Nah, di Hotel Tugu juga Wakil Presiden Muhammad Hatta mimpin sidang konferensi Inter-Indonesia yang pertama kalinya nih. Kemudian di Bangsal Mungutur Tingkil, Keraton Sultanan Jogja, Presiden Soekarno juga dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat. Nah, itu tadi guys, cerita dari perjanjian Renville sampai berdirinya Republik Indonesia Serikat. Nah, sekarang kita menuju ke diorama keempat, adanya di seberang gedung ini. Dan di bagian teras juga ada patung pahlawan revolusi dan patung perjuang kemerdekaan yang dari Jogja. Juga peta-peta yang menggambarkan sejarah perjuangan di Pulau Jawa saat menghadapi agresi militer Belanda dengan pusatnya di Yogyakarta sebagai ibu kota saat itu ya. Kalau ini maket denah Museum Benteng Jogja guys. Jadi bisa dilihat mulai dari depan pintu masuk, kemudian dilihat dari taman-taman luar. Ini monumen ini ya di depan, kalau di seberang kantor pos kelihatan. Terus ini taman-taman yang di luar yang hijau. Nah, sekarang kita ada di Galeri Diorama 4 guys. Di sini hanya ada 7 diorama yang menggambarkan peristiwa sejarah pada periode Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai masa Orde Baru. Timelinenya dari tahun 1950 sampai 1974. Ceritanya dimulai dari pemilu pertama tahun 51 di Jogja, terus konferensi tingkat menteri tahun 59 untuk konferensi rencana Kolombo 11. Ada juga seminar nasional pertama di Jogja tentang Pancasila. Ada juga tentang Trikora untuk pembebasan Irian Barat dari Belanda, hingga pengangkatan jenazah pahlawan revolusi. Sampai akhirnya Kolonel Widodo menyampaikan kebulaan tekad mengutuk PKI di alun-alun utara Jogja. Di diorama terakhir, Presiden Soeharto hadir di Disnatalis 10 UGM tahun 74. Nah, itu cerita tentang diorama dari ruang 1 sampai 4 guys. Jadi kalau dilihat memang Museum Benteng Vandenberg ini banyak mengalami perubahan ya, terutama ketika mereka membangun zona integritas di 6 area perubahan. Salah satunya mulai dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM-nya, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, sampai peningkatan mutu pelayanan publik. Nah, di luar nih ada satu yang menarik guys. Gue ngeliat satu Jeep Willys di zaman perang dulu ya. Nambah gue juga punya model tipe ini, namanya dulu gas, mobil gas kita nyebutnya. Tahun 80-an tuh masih lihat di garasi. Nah, fasilitas lain di museum ini selain taman yang hijau, area bermain anak, ada kafe juga, ada patung-patung, terus ada life size action figure dari prajurit-prajurit zaman dulu ya, zaman tentara rakyat sampai ke masa perjuangan kemerdekaan. Ada semua di sini, mulai dari bambu runcing sampai senapan yang sudah rada canggih. Termasuk tentara kolonial zaman Belanda dulu guys. Pokoknya di sini sangat informatif, petanya, denahnya juga jelas, dan di sini juga ada miniatur Tugu Jogja ya. Jadi kalau tugu aslinya itu dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama tahun 1755. Nah, ini review singkat dari kita waktu datang ke Museum Benteng Vandenberg di jantung ibu kota Yogyakarta. Banyak sekali cerita-cerita menarik di sini guys. Di bagian luar juga lo bisa lihat lokomotif. Masuknya cuma 3.000 untuk wisatawan lokal. Tempatnya juga strategis di pojokan perempatan pas kantor pos Jogja dan juga Istana Kepresidenan Jogja. Thanks for watching, stay healthy and keep safe. Bye-bye.